Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya berada di lokasi wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah udara pada saat ini sangat cerah ya. Sangat cerah sekali. Lagi apa nih Pak? Pak Cecep? Lagi nyantai-nyantai nih Mas Fajar. Oh ya alhamdulillah. Gini Pak Cecep, ini kita dari MJTV sambil ngobrol-ngobrol santai Pak Cecep. Ini mumpung ini Pak Cecep lagi selau ini. Kalau boleh tahu Pak Cecep di sini profesinya sebagai apa Pak? Saya profesi di sini sebagai marketing Jeep Wisata Telaga Putri Kaliurang. Anda ini masih keadaan lengang. Oh iya. Kita bisa bersantai. Oh bersantai ya. Ya. Jadi pemirsa Pak Cecep ini berprofesi sebagai Chief Marketing Jeep di Kaliurang ya. Oke. Artinya yang mengelola, mengkoordinir operasional Iya. untuk sewa menyewa, untuk pengunjung wisatawan juga untuk mengkoordinir misalnya gilirannya gitu ya. Iya betul. Berkaitan dengan kondisi pandemi Pak Cecep ini berapa perubahan yang terjadi akibat adanya virus corona ini Pak? Agak benar. Ya, selama pandemi COVID-19 ini jadi biasanya kita menampung satu harinya 50 sampai 60. Selama pandemi ini turun gratis sebanyak 25%. Oh, 25% ya. Bahkan di hari Sabtu juga seperti kita lihat ini, aduh, ini masih kondisi lengang, kondisi sepi. Biasanya kalau tidak pandemi, musim pandemi kayak gini, ini udah padat. Udah padat ya? Iya, Mas Fajar. Jadi biasanya Pak Cecep kalau nggak musim pandemi ini bisa istilahnya laku 50-an jeep tuh ya? Iya, jam segini kita itu sudah tidak terlihat. Sudah menerjunkan ke wisata-wisata ya? Yang lain, iya. Tapi dengan adanya pandemi ini turun tadi berapa? 25% apa? 25% sampai 20%. Oh, jadi pemirsa dengan adanya pandemi corona ini dari penjelasannya beliau Pak Cecep ini ternyata pemasaran dari jeep-jeep ini turun 20-25%. Iya betul. Terus untuk kendala-kendalanya apa Pak Cecep? Biar istilahnya walaupun ada pandemi ini jeep-jeepnya ini tetap laku diminati oleh wisatawan ini. Kiat-kiat marketingnya apa Pak Cecep ini? Ya kalau dari tim marketing sendiri kita nggak berhentinya, tidak putus-putusnya untuk promosi ke segala penjuru, bahkan gitu ya. Keluar negara juga kita masih bisa promosi. Namun ya. Kendalanya ini seluruh tamu dan yang membuka promosi saya berminatnya tinggi, namun kendalanya mereka terhalang oleh pandemi tersebut atau PSBB tersebut. Jadi mereka sulit untuk mencapai ke sini ya? Iya betul. Sebetulnya untuk ke sini dia minat sekali, tetapi dengan adanya PSBB itu ya, artinya lokal ya, dilokalisir untuk wisata-wisata yang berkunjung ke suatu daerah gitu ya. Iya, itu betul. Yang menjadi kendala Pak ya? Iya betul. Oh iya ya, ya mudah-mudahan dengan adanya PSBB itu merupakan usaha dari pemerintah untuk mencegah dan setelah sembuh semua mudah-mudahan ada insya Allah nih Pak Cecep oh gitu. Terus untuk kalau boleh tahu ini biaya per jeep ini berapa tuh Pak Cecep? Oke, kita di sini ada 4 paket yang pertama atau paket 1, paket 2, paket 3, paket 4. Untuk paket 1 itu tarifnya 300.000, kapasitas 4 orang, durasinya 1,5 sampai 2 jam. Adapun pemberhentian nanti kalau yang paket 1 mini museum pemberhentian pertama, terus dilanjutkan ke pemberhentian kedua Batu Alien atau Batu Wajah. Batu Wajah ya? Iya. Setelah dari Batu Alien atau dari Batu Wajah terus pulang kita lewat trek air atau tempuran. Oh, tempuran. Itu memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Itu yang paket 1. Paket 2
Kalau paket 2 nanti dari pemberhentian pertama mini museum, terus dilanjutkan ke Batu Alien. Dari Batu Alien kita lanjutkan lagi ke Gitu ya. Banker Kali Adem. Oh, gitu ya. Setelah dari Banker Kali Adem langsung Ya, Pak. ke trek air. Iya. Nah itu yang paket 2 dengan durasi 2,5 sampai 3 jam pulang pergi ya. Terus dilanjutkan ke paket 3. Paket 3 sama persis, untuk tarifnya 350, durasinya 2,5 sampai 3 jam. Untuk kapasitas tetap sama 4 orang karena kapasitas sudah dibatasi oleh asuransi. Terus yang paket 3 ini pemberhentiannya walaupun sama dari tarif, dari durasi, namun yang membedakan adalah kalau paket 2 tadi puncaknya di Kali Adem Banker, namun yang paket 3 ini puncaknya di Patilasan rumah almarhum Mbah Marijan. Nah seperti halnya nanti dari mini museum pemberhentian pertama, terus Batu Alien pemberhentian kedua, dilanjutkan ke Patilasan rumah almarhum Mbah Marijan, terus langsung ke trek air. Nah dari paket 3 kita melonjak ke paket 4. Paket 4 tersebut nanti pemberhentian pertama sama, mini museum pemberhentian pertama, Batu Alien pemberhentian kedua, dilanjutkan ke Banker Kali Adem pemberhentian ketiga, terus pemberhentian keempat ada di Patilasan Mbah Marijan, selanjutnya trek air. Itu durasinya 3,5 sampai 4 jam pulang pergi. Dan untuk kapasitas masih tetap sama 4 orang. Gitu pemirsa. Oh gitu ya. Ya baiklah, ini Pak Cecep, mudah-mudahan penjelasan dari jenengan bisa membantu nih untuk wisatawan di manapun berada bisa berkunjung ke sini. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pemirsa MJTV yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan penjelasan saya bersama Pak Cecep di sini ya, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Saya juga menggunakan masker, Pak Cecep juga menggunakan masker. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu wisatawan dimanapun Anda berada, baik mungkin di Kaliurang, Parangtritis, atau di kota-kota lain dimanapun Anda berada, selalu menggunakan masker, menjaga protokol kesehatan, sehingga antara wisatawan satu dengan wisatawan yang lainnya saling percaya. Dan untuk pesan untuk pemirsa dimanapun berada ya, mungkin yang di luar kota, mungkin yang ingin berkunjung ke Kaliurang dan ke sini, yang ingin naik jeep ini, biar tidak ragu-ragu, pesan dan kesannya apa Pak Cecep? Oke. Bagi seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, barangkali Anda masih berminat, ingin berminat sekali berkunjung ke objek wisata Telaga Putri Kaliurang, Sleman, Yogyakarta bersama Jeep Lavaturnya, silahkan karena kita tidak menutup areal tersebut dan kita tidak membatasi untuk berwisata lavatur ke Yogyakarta khususnya. Silahkan Anda berkunjung karena kita tidak ada buka tutup. Selama ini masih terbuka, asalkan dengan satu syarat, yaitu jaga protokol kesehatan saja. Sini kita masih buka dari awal pandemi hingga sekarang. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan wisata-wisata yang ada di Yogyakarta, khususnya di Kaliurang, Telaga Putri, Sleman, Yogyakarta. Demikianlah pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, bincang-bincang dengan beliau Pak Cecep. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan tadi ya bisa menginspirasi untuk pemirsa dimanapun Anda berada berkunjung ke Telaga Putri, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Pemirsa, sebelum besok Minggu pagi di pengobatan Ki Haji Umar Yahya Al Farouk, Dusun Sukunan, Banyuraden, Sleman, Gambing, Yogyakarta ya, jangan lupa hadir di pengobatan Bapak Ki Haji Umar Yahya Al Farouk di Dusun Sukunan, Gambing, Sleman, Yogyakarta. Saat ini saya berada di lokasi wisata Telaga Putri Kaliurang, Sleman, Yogyakarta bersama Mbah Bambang, ini sesepuhnya Telaga Putri ya, ganyangnya gitu ya istilahnya. Mau tanya Mbah Bambang, suka dukanya di sini, dados apa istilahnya Mas, pengemudi ini ya?
Ya, driver. Pemandu driver off-road ya. Apa namanya? Jeep Merapi ya. Monggo Pak Mbah Bambang. Santai mawon. Oke. Suka-dukanya sih banyak sekali Mas ya. Ya. Sukanya itu bisa kumpul sama teman-teman. Ya. Banyak canda. Nah, kita canda sebatas canda yang luar biasa sama Deketin, teman-teman. Deketin bisa nggak? Cuma Nggak apa-apa. Santai. Ya suaranya masuk. Terus sukanya ya kalau kita dapat orderan ya. Sukanya ya? Iya, sukanya kalau dapat orderan. Iya. Oh gitu. Begitu. Tapi kan selama ini kan Mas, Sepi ya? ya sepi sekali. Saya sudah pusing juga sih. Pusing juga mengalami hal gini ini. Oh gitu ya. Baru akhir-akhir inilah kita itu susah untuk cari penumpang. Tapi juga masih bisa bersyukur ya karena kasih kesehatan. Iya. Gitu. Ya, luar biasa itu kita kasih kesehatan masih bisa narik jeep. Oh, gitu ya. Kita ada tua ya tua sih belum sih baru 61. Tapi Mbak Bambang istrinya baru satu tadi ya, istrinya baru satu. Waduh, kalau saya Mas istri itu memang benar satu ya? Selamanya ya. Satu. Satu untuk selamanya. Bagi saya memang istri itu paling bagaimana ya. Ya, dia itu mendoakan dari rumah supaya kita tuh narik, ya dapat rezeki ya. Rezeki itu. Itu. Jadi alhamdulillah Mbah Bambang ya, artinya penjelasan jangan menginspirasi untuk wisata pemirsa dimanapun berada, bahwa walaupun di masa pandemi ini kita pertama bersyukur nih Mbah Bambang. Harus bersyukur Mas. Sekarang harus bersyukur dan tetap semangat. Ingat pemirsa, pesan dari Mbah Bambang, pemandu jeep di Telaga Putri, Kaliurang Yogyakarta, dalam kondisi corona seperti ini harus pertama tetap bersyukur, tetap bersemangat, berdoa, dan istilahnya saling peduli gitu. Iya, saling peduli sama teman lah. Mungkin untuk pesan kepada yang lain biar semangat apa Mbah Bambang? Ya, bagi saudara-saudaraku semuanya, tetap semangat ya, kita cari rezeki, jangan kendor gitu ya. Mantap. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker, jaga jarak itu harus, dan jangan lupa hand sanitizer harus disemprot itu. Setiap penumpang mohon ya jaga jarak. Begitu aja. Jadi alhamdulillah, terima kasih Mbah Bambang, alhamdulillah atas wawancara inspiratifnya. Semoga menginspirasi dimanapun Anda berada yang ingin berkunjung ke Telaga Putri Kaliurang untuk berwisata jeep ya, berpetualang jeep. Jangan ragu, insya Allah di sini sehat, sejuk. Semua juga saya pribadi dan Mbah Bambang tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan sekali lagi jangan ragu, kita saling berbagi, berwisata. Kita juga bisa memberikan rezeki kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita. Amin. Terus saja, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita hidup tidak sendirian pemirsa, kita masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada Tuhan yang menciptakan, mengatur alam semesta ini. Jadi kalau kita hidup berputus asa, kalau kita hidup selalu bersedih, kalau kita hidup selalu bergalau, kalau kita hidup selalu tidak percaya dengan apa yang akan terjadi, dengan apa kebaikan-kebaikan yang akan terjadi, berarti kita tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita tidak percaya dengan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kondisi pada saat ini dalam kondisi yang sulit, ya, lakukanlah apa yang kita suka, ya. Lakukanlah apa yang kita suka. Kemudian setelah kita melakukan, cintailah apa yang kita lakukan. Sehingga terjadi, misalnya seperti hobi. Kita mempunyai hobi mancing ya. Bagaimana hobi mancing itu menjadikan suatu penghasilan. Tentu saja kita mancing dengan hasil yang banyak, kemudian ikannya kita jual. Kita tidak akan bosan mancing, karena apa?
karena mancing merupakan hobi yang mendatangkan penghasilan. Itu salah satu contohnya. Ya, seperti di sini juga banyak sekali para pencari rezeki ya yang menggunakan hobi. Mereka senang otomotif, kemudian mereka menjadikan kegemarannya otomotif ini sebagai penghasilan ya. Seperti yang di belakang saya ini ya, mobilnya ini tadinya hobi. Mereka hobi mempunyai jeep, mempunyai mobil yang bisa untuk off-road, bisa untuk berpetualangan. Kemudian bagaimana caranya membuat hobi itu mendatangkan penghasilan? Mereka menyewakan mobil-mobil ini, mereka mengajak wisatawan-wisatawan di Kaliurang ini untuk berekreasi. Jadi lakukanlah yang kamu cintai, kemudian cintailah apa yang kamu lakukan, sehingga terjadi suatu gerakan-gerakan ikhtiar yang istiqomah, yang akhirnya selain kita berpahala, kita juga alhamdulillah bisa mendatangkan rezeki yang tentunya untuk menopang kehidupan kita, kehidupan istri kita, kehidupan anak kita. Jadi kalau dikatakan kita dalam kondisi payah pada saat ini, itu berarti kita tidak percaya dengan adanya Tuhan Sang Pencipta. Jadi sekali lagi, hilangkan rasa kecewa kepada kondisi pada saat ini, tetapi kita bergerak, berikhtiar dan berusaha, berdoa untuk menjadikan kondisi pada saat ini menjadi kondisi yang menguntungkan bagi kita. Tetap semangat dan tetap selalu kita berprasangka baik kepada Sang Pencipta.